Ya, proses operasi sang jenderal akan dimulai. Ini operasi dilakukan oleh Dr. Peter Kombo di PMII. Ini jadi lukanya akibat benturan waktu 2019 itu. Dia lomba di Klampok, landingnya itu keluar dan terlalu kencang, over. Waktu itu lebam dan sudah sembuh. Ternyata 1 tahun kemudian dia nabrak-nabrak kandang dan akhirnya terjadi pembengkakan. Dan pembengkakan itu setelah kempes tetap ada benjolan, dan menurut dokter itu sangat beresiko adanya pembusukan. Jadi resiko yang harus diambil adalah operasi. Nah, itu kelihatan dikit. Angkat. Jangan siuman dulu. Nah, ini kayaknya dibius lagi. Harus dibius lagi karena udah mau sadar. Jadi operasi ini harus dilakukan dengan waktu yang tepat, cepat.
Dokter baru konfirmasi di bius 1 dosis itu ternyata nggak mempan ya. Ini memang kejadian hanya di Merpati ya biasanya, karena ini ada teman-teman juga di sini yang main burung makau, jadi ada operasi burung makau juga. Biasanya 1 dosis sih mempan, padahal lebih gede. Cuma memang ini burung Merpati kan atlet ya, burung atlet ya. Nah itu ada yang diangkat, nah itu hitam-hitam apanya ya, itu mungkin darah yang busuk ya. Wih, langsung bangun. Sekali, sudah mandi tiap hari. Iya, karena sambungnya habis. Udah sadar lagi dia, si Jenderal udah sadar. Ini untuk Jenderal dibutuhkan dosis bius tambahan. Nah itu, ini yang kita keluarkan. Nah, terjadi pembusukan. Oke dok, thank you. Operasi sudah selesai, tinggal dijahit ya. Nampaknya seperti gumpalan darah. Ini berpacu dengan waktu ya, karena efek obat biusnya sebentar lagi juga akan hilang. Ini ada yang akan diangkat lagi nih. Ya, tampaknya sudah selesai operasinya. Tinggal kita tunggu sampai si Jenderal siuman. Semoga segera siuman ya.
kondisi pasca operasi ya, kondisinya masih terpengaruh obat bius. Semoga cepat siuman. Tadi sempat mengkhawatirkan juga ketika operasi, pembuluh darah yang arteri itu dia kena ya. Jadi ada pendarahan yang sangat beresiko, jadi operasi nggak dituntaskan. Sadar yuk, cepetan balik. Pak, ini nggak saya lakuin ya karena nempel di bulu. Ini biasanya dicabut. Iya. Nanti baru boleh mandi seminggu. Nggak apa-apa. Seminggu lebih sampai luka kering. Taruh aja dulu. Halo teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih banyak sekali yang perhatian sama Jenderal ya, banyak yang nanyain. Tapi untuk kemarin saya memang belum sempat balas ya, memang karena kondisi saya di jalan, saya nyetir sendiri bolak-balik dari jam 8 itu berangkat dari Tegal sampai Jakarta, itu sampai Bekasi dulu ronsen jam 12 siang, lalu setelah itu jam 1 ke MI ke tempatnya Dokter Peter Kombo. Nah di sana menjalani proses operasi ya sang Jenderal. Selesai itu kurang lebih jam 6 setelah Jenderal agak siuman. Lalu saya pulang kembali ke Tegal, sampai ke Tegal jam 2 malam. Memang kondisi jalannya sangat ramai ya, karena weekend. Pagi ini ayo kita lihat sama-sama ya kondisi si Jenderal. Semalam memang saat datang itu kesadarannya sudah cukup pulih ya, cukup baik ya. Ayo kita lihat sama-sama kondisi sang Jenderal pasca operasi. Ya ini dia kondisi Jenderal di hari pertama setelah operasi. Udah sehat kembali, memang fisiknya kuat luar biasa. Ini udah beku-beku, udah lincah. Ini lihat luka operasinya ada di bawah. Tuh, ya, itu ada jahitannya, bekas jahitannya. Tuh. Bisa, nah. Ya, sementara ini belum tahu apa bisa lomba lagi atau enggak. Yang jelas harus istirahat lama ya. Ya teman-teman semua, kita lihat tadi bersama-sama kondisi Jenderal ya. Kondisi Jenderal itu sudah pulih, sepertinya sudah pulih sangat baik, hingga boleh dikata 90%. Hanya tunggu luka dari operasinya, bekas operasinya itu pulih. Sebetulnya kemarin itu agak deg-degan ya, karena saat operasi saya dipanggil dokter Peter untuk masuk ruangan dan mengatakan bahwa bulung ini, si Jenderal ini sedang pendarahan yang sangat banyak, karena untuk pengangkatan darah yang beku itu ternyata melukai pembuluh darah arterinya, sehingga darah cukup banyak memancar, sehingga proses operasi harus diberhentikan secepat mungkin agar pendarahannya tidak berlebihan, karena kalau kehabisan darah itu akan sangat fatal lewat ya. Walaupun proses operasi diberhentikan, sebetulnya masih ada lagi sisa darah-darah beku yang masih harus diambil, karena darah beku tersebut jika didiamkan bisa mengakibatkan infeksi, dan infeksi itu sangat berbahaya untuk kesehatan si Jenderal itu sendiri. Nah, kita lihat pemulihan dulu ya
pikir memang harus dipulihkan dulu. Proses operasi memang tidak berjalan sampai selesai sesuai rencana ya, karena tadi ada gangguan ya, sehingga ini proses pemulihan dulu. Setelah itu mungkin antara 3 atau 4 bulan kemudian lihat perkembangannya ya, harus diadakan operasi susulan untuk mengambil darah-darah beku yang sisa. Nah, untuk darah beku tersebut sebetulnya apa sih? Jenderal itu tahun 2019 ketika Jatayu menjuarai mobil di Bangkok ya, itu mengalami cedera yang sangat serius. Memang luka lebamnya itu hampir 1 badan, terutama di paha bagian kiri. Ya, memang yang landingnya terlalu keras itu di kiri, yang ke kiri, sehingga lebam besar. Nah, memang kita obatin sampai tuntas dan bisa prestasi lagi. Cuma ternyata luka lama itu kembali kambuh karena ketika jenderal saya pindahkan kandang ke depan, saya umbar, dia itu sering main-main, ya, sering nabrak-nabrak, ternyata nabrak-nabrak kawat. Nah, itu pun sempat saya obatin sampai benar-benar sembuh, hanya ada benjolan kecil saja. Saya pikir itu sepele, benjolan kecil tersebut ya. Setelah dipakai main ya, turunnya lumayan kencang lagi, ternyata benjolan itu kembali membesar dan dadanya biru lagi. Kondisi darahnya saya lihat ada pembusukan karena warnanya benar-benar gelap, agak kehijauan, sehingga memang harus segera ditangani. Ternyata setelah sampai ke TNI, ke Kementerian Dokter Kombo, dan dia mempunyai penggumpalan darah yang cukup besar. Oke, nanti saya minta doanya teman-teman semua, semoga sudah bisa pulih kembali.